Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar hari ini? Hari ini Ibu akan menjelaskan pembahasan UTS atau PTS yang sudah kita laksanakan minggu lalu. Sebelumnya silahkan persiapkan alat tulis dan buku kalian untuk mencatat materi atau penjelasan yang nanti akan Ibu jelaskan. Jadi jawabannya dicatat ya di bukunya, kemudian nanti difoto, kemudian diupload di Google Classroom sebagai bukti bahwa kalian sudah menyimak pembahasan yang akan Ibu jelaskan ini. Baiklah, kita mulai dengan soal yang pertama, yaitu soal pilihan jamak atau pilihan ganda. Kita mulai dengan nomor 1. Ya, bisa kalian baca di sini. Asti adalah seorang siswa SMP yang sedang melakukan praktikum gerak lurus dengan menggunakan tiker timer. Dari hasil praktikum, jejak tiker timer dalam pita seperti gambar berikut. Yang sesuai dengan gerak lurus beraturan atau GLB adalah, baiklah, kita lihat di sini. Nah, kamu bisa lihat di bagian paling bawah itu ada gambar cara membaca tiker timer. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa gerak lurus itu ada 3. Ada gerak lurus beraturan, gerak lurus berubah beraturan dipercepat, dan gerak lurus berubah beraturan diperlambat. Jika kalian perhatikan, jadi tiker timer itu di situ ada titik-titiknya. Jadi kalau gerak lurus beraturan, maka jarak antara titik satu ke titik selanjutnya dan selanjutnya itu jaraknya adalah tetap. Kenapa? Karena GLB itu kecepatannya tetap. Jadi kecepatannya tidak ada perubahan. Jadi jarak antar titiknya itu adalah sama. Kemudian kalau nomor 2 itu GLBB dipercepat, di mana semakin ke kanan, untuk gerak ke kanan itu jarak antar titiknya itu semakin dekat. Karena geraknya dipercepat atau semakin cepat, artinya kecepatannya itu bertambah cepat. Nah, bagaimana dengan GLBB diperlambat? Artinya kecepatannya itu semakin lambat atau semakin berkurang. Maka jarak antar titiknya itu semakin menjauh, semakin ke kanan semakin menjauh. Nah, di pertanyaan ini yang diminta adalah gerak lurus beraturan, berarti cari yang jarak antar titiknya adalah tetap. Bisa dijawab ya, jadi jawabannya adalah yang C. Baiklah, kita lanjutkan ke soal nomor 2. Perhatikan grafik dan pernyataan berikut. Nah, di sini ada grafik antara V dengan T. V itu kecepatan, T itu waktu. Di mana kamu bisa perhatikan di situ ada garis lurus di angka 10. Artinya kecepatannya tetap, tidak ada perubahan. Pernyataan: 1. Gerak lurus dipercepat beraturan, 2. Gerak lurus diperlambat beraturan, 3. Gerak lurus dengan kecepatan tetap, 4. Jarak perpindahan 150 meter. Grafik tersebut di atas merupakan diagram sebuah benda yang bergerak. Pernyataan yang sesuai untuk menjelaskan diagram tersebut pada nomor, oke. Jadi kalau kita lihat ya, gerak lurus dipercepat beraturan. Nah, kamu lihat di sini, ini nilai kecepatannya itu tidak berubah, yaitu tetap karena membentuk garis lurus. Berarti yang pertama salah. Yang kedua, gerak lurus diperlambat beraturan. Nah, salah juga ya karena kecepatannya tetap. Nah, kemudian yang ketiga, gerak lurus dengan kecepatan tetap. Iya, betul. Nah, ini betul. Nah, jarak perpindahannya gimana ngitungnya? Nah, lihat di box yang berwarna ungu. Rumusnya adalah S sama dengan V kali T. Jadi S, V-nya berapa tadi? 10, T-nya 15. Jadi S atau jaraknya adalah 150 meter. Jadi yang benar adalah 3 dan 4. Oke. Jadi jawabannya yang C. Kita lanjutkan. Soal nomor 3. Nah, di sini ada sebuah kendaraan roda 3 membutuhkan gaya sebesar 750 Newton. Jadi sini ada gaya 750 Newton untuk bergerak dengan kecepatan 1 meter per sekon kuadrat. Masa kendaraan tersebut adalah, oke. Ingat lagi ya bahwa rumus gaya itu apa sih? Oke. Rumus gaya. Nah, diketahui bahwa F-nya itu 750 Newton, ya gayanya ya 750 Newton, percepatannya 1. Yang ditanya adalah massa. Nah, ini rumusnya nih. Nah,
M sama dengan F per A. Jadi tinggal 750 dibagi 1. Jadi berapa masanya? 750 kg. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, kita lanjutkan ke nomor 4. Perhatikan pernyataan di bawah ini. Dapat menyebabkan objek mengalami perpindahan tempat. Ya. Oh, ini pernyataan kelima ya, maaf. Ini harusnya 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, pertanyaannya pernyataan di atas yang berhubungan dengan rangka tulang. Oke, coba nih Bu. Ini tulisin aja. Ini yang kelima. Yang berhubungan dengan rangka tulang. Oke. Tulang itu termasuk alat gerak aktif bukan? Bukan ya. Berarti nomor 1 salah. Nomor 2 alat gerak pasif. Iya. Memberi bentuk tubuh. Iya. Tempat menempatnya otot. Iya. Sudah jelas ya. Jadi jawabannya adalah C. 2, 3, dan 4. Kita lanjutkan ke nomor 5. Pasangan yang tepat antara jenis sendi dengan arah gerakannya adalah, nah ini ada 5 macam sendi, bisa kalian lihat di situ. Nah, pasangannya mana? Nah, sendi engsel. Sendi engsel itu geraknya bagaimana? Ya, jadi sendi engsel itu geraknya hanya satu arah. Jadi nomor 1 pasangannya yang E, 1 E. Kemudian sendi pelana 2, yaitu 2 arah, berarti 2 C ini ya. Terus sendi peluru juga, sendi peluru itu segala arah. Sendi putar itu arahnya memutar. Kemudian sendi geser menggeser. Jadi jawabannya yang jawabannya C. Kita lanjutkan. Perhatikan gambar di bawah ini. Oke. Nah, ini ada gambar otot lengan atas. Mekanisme kerja otot pada gambar di atas adalah, ya, jadi ada otot itu bersifat bagian otot lengan atas itu sifatnya antagonis, artinya saling berlawanan. Ketika salah satu otot berelaksasi, maka yang lainnya akan berkontraksi. Nah, bagian X itu adalah otot bicep, sementara yang bawah Y adalah otot tricep. Jadi ketika kamu meluruskan tangan seperti gambar di atas, maka otot manakah yang berelaksasi? Ya, yang berelaksasi adalah otot bicep atau X, dan yang berkontraksi adalah otot tricep atau Y. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjutkan ke soal selanjutnya. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya. Nah, kira-kira orang ini menderita apa ya? Menderita kifosis ya. Jadi pernyataan di bawah ini yang sesuai dengan gambar di atas adalah, nah, penyebabnya apa sih? Disebabkan karena menggunakan meja belajar yang terlalu rendah daripada kursinya. Betul nggak? Terlalu sering duduk dalam keadaan miring, tulang bengkok ke samping sehingga membentuk huruf S, tulang bengkok ke depan sehingga pinggang penderitanya menonjol ke depan. Iya, jawabannya sudah jelas ya, yang A. Karena dia membungkuk. Oke, kita lanjutkan ke soal nomor 8. Gerak taksis. Ya. Biasanya dilakukan oleh organisme bersel satu, jadi gerak keseluruhan bagian tubuh ya, secara keseluruhan. Kemudian jawabannya adalah iya, Euglena viridis. Sudah jelas ya. Kita lanjutkan. Soal nomor 9. Gerak tumbuhan yang memerlukan langsung berupa kadar air di dalam sel sehingga terjadi pengurutan yang tidak merata disebut, iya, ini sudah jelas. Jawabannya adalah higroskopis ini ya, karena perubahan kadar air, karena disebabkan perubahan kadar air. Selanjutnya nomor 10. Perhatikan gambar. Prinsip kerja tangan orang yang menarik koper, ya, jadi tangannya ya, diperhatikan di sini ya. Sama dengan prinsip kerja. Oke. Ketika kamu menarik koper, maka bebannya ada di koper, kuasanya ada di lengan. Ya, titik tumpunya ada di mana? Di bawah sini. Berarti ini titik tumpu, ini beban, ini kuasa. Maka jawabannya adalah pengungkit jenis kedua, beban di tengah. Kita lanjut ke nomor 11.
Berikut merupakan gambaran skematis tangga yang ada di rumah Budi. Panjang tangganya 10 meter, sedangkan ketinggiannya 4 meter. Yang ditanya keuntungan mekanis dari penggunaan tangga tersebut adalah, ya, jadi di sini diketahui panjang tangganya L-nya 10 meter, kemudian ketinggiannya 4 meter. Yang ditanya KM-nya atau keuntungan mekanis. Nah, kita ingat keuntungan mekanis itu rumusnya adalah L dibagi H, berarti sama dengan 10 dibagi 4, sama dengan 5/2. Jadi jawabannya adalah yang B, 5/2. Kita lanjut ke nomor 12. Oke. Ketika kita menebang pohon, maka kita dapat mengetahui umur pohon tersebut dengan cara melihat garis-garis yang menunjukkan hasil kegiatan dari suatu masa pertumbuhan. Garis-garis tersebut disebut dengan, ya ini sudah jelas jawabannya adalah lingkar tahun. Kita lanjutkan. Oke. Bulu akar merupakan organ yang berfungsi untuk menyerap air dan mineral. Bulu akar merupakan perkembangan dari jaringan. Jawabannya adalah epidermis. Sudah jelas ya. Selanjutnya, Ani melakukan percobaan dengan menutupi selai daun dengan kertas timah, kemudian diletakkan di tempat terkena cahaya matahari selama 24 jam. Daun tersebut kemudian dipetik dan dilakukan uji iodium pada permukaan di atas daun. Proses tersebut merupakan cara untuk mengetahui, jadi uji iodin itu untuk mengetahui adanya kandungan amilum yang merupakan hasil dari fotosintesis. Jadi jawabannya yang A. Kita lanjut ke nomor 15. Lapisan pelindung daun yang menginspirasi pembuatan lapisan pengilap cat mobil adalah, iya ini sudah jelas ya, jawabannya adalah kutikula. Kita lanjut ke soal esai. Oke, kita mulai dengan soal yang pertama. Berat sebuah benda adalah 4,9 Newton dan masanya 500 gram. Percepatan gravitasi yang dialami benda tersebut adalah titik-titik meter per sekon kuadrat. Oke, kita lihat. Diketahui di sini berat bendanya 4,9, berarti W-nya 4,9. Kemudian masanya 500 gram, ya diubah jadi kilogram, 0,5 kilogram. Oke. Kemudian di sini yang ditanya percepatan gravitasi, berarti ditanya percepatan gravitasi atau G. Sebagaimana kita ketahui rumusnya W atau berat itu adalah massa kali gravitasi. Nah, diketahui W-nya 4,9 ya, sama dengan M-nya 0,5 kali G. Maka G adalah 4,9 dibagi 0,5. Jawabannya 9,8 meter per sekon kuadrat. Oke, kita lanjutkan ke soal kedua. Perhatikan gambar di bawah ini. Ya, di sini ada gambar 3 jenis otot. Nah, jelaskan nama masing-masing otot di atas beserta ciri-cirinya. Jadi dijelaskan ciri-cirinya. Nah, ini adalah yang pertama itu adalah otot rangka atau otot lurik. Yang kedua otot jantung, yang ketiga otot polos. Ciri-cirinya, otot rangka terlihat di sini sel terlihat garis melintang, ya, bekerja secara sadar dan berfungsi menggerakkan rangka tubuh. Otot jantung, nah kita lihat di sini bentuknya berupa silindris panjang, banyak inti yang letaknya di pinggir dan bekerja secara tidak sadar. Jadi sebenarnya otot jantung itu kalau secara bentuk mirip-mirip otot lurik, tetapi secara cara kerjanya dia lebih seperti otot polos. Nah, kalau otot polos berbentuk gelendong, ya, kemudian memiliki inti tiap selnya dan bekerja secara tidak sadar. Oke, kita lanjutkan ke soal yang ketiga. Hubungan antar tulang akan memungkinkan terjadinya gerakan
Berikan 4 jenis persendian beserta contohnya. Oke, kita lihat. Nah, ini ada 5 ya yang Ibu jelaskan di sini. Tapi kalau untuk jawaban kalian cukup menyebutkan 4. Yang pertama adalah sendi pelana. Nah, itu contohnya tulang ibu jari. Kemudian sendi geser, hubungan antar tulang pada pergelangan tangan. Kemudian sendi putar, tulang atlas dengan tulang tengkorak. Kemudian sendi peluru, tulang belikat dengan tulang lengan atas. Sendi engsel radius dengan ulna atau tulang lengan atas dengan tulang hasta dan pengumpil. Oke, kita lanjutkan. Perhatikan gambar di bawah ini. Nah, urutkan bidang miring yang memiliki keuntungan mekanis dari yang terbesar hingga yang terkecil. Oke. Keuntungan mekanis untuk bidang miring itu rumusnya adalah panjang lintasan dibagi dengan ketinggian. Nah, kita hitung satu-satu. Kita mulai dengan yang pertama. Nah, KM sama dengan L per H. Kita lihat yang soal pertama. L-nya 3, hanya 1. Jadi 3 dibagi 1. Berarti keuntungan mekanis yang soal nomor 1 itu adalah 3. Kemudian soal nomor 2. Nah, sama, L dibagi H lagi. Nah, sisi panjang lintasannya 3,5. Kemudian hanya 1,5 dibagi. Jadi hasilnya 2,33. Kemudian yang ketiga, KM sama ya, masih L dibagi H. L-nya 3,2, hanya 2. Berarti 3,2 dibagi 2. Jawabannya 1,6. Kemudian yang keempat, KM-nya, L-nya 4, hanya 2. Berarti 4 dibagi 2. Jawabannya 2. Urutan bidang miring yang memiliki keuntungan mekanis dari yang terbesar. Yang tanya terbesar hingga terkecil diminta mengurutkan. Mana yang terbesar? Yang terbesar nomor 3. Kemudian dilanjutkan dengan nomor 2. Kemudian nomor 4. Dan yang terakhir nomor 3. Jadi urutannya 1, 2, 4, dan 3. Kita lanjut ke soal yang ke-5. Jaringan gabus pada kulit tanaman merupakan perkembangan dari jaringan meristem. Apakah fungsi dari jaringan tersebut? Nah, yang tanya adalah fungsi jaringan gabus. Jawabannya adalah jaringan gabus berfungsi untuk mencegah terjadinya penguapan air yang berlebihan dari batang tumbuhan. Oke ya. Ya, demikian penjelasan dari Ibu. Ada sebuah kutipan, bukanlah kebaikan itu dengan banyaknya harta dan anak, tetapi dengan banyaknya ilmu, besarnya kesabaran, mengungguli orang lain dalam ibadahnya. Apabila berbuat kebaikan ia bersyukur, dan bila berbuat salah atau dosa ia beristighfar kepada Allah. Jadi mari kita perbanyak ilmu untuk dengan terus-menerus belajar. Baiklah, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan silahkan ketik di kolom komentar.